Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Kabah Harkam beserta jajarannya, mencintai polisi berarti harus mengkritik sekeras-kerasnya tapi mendukung sekuat-kuatnya agar tidak ada kesalahpahaman. Dalam kaitan itu saya berbagi dengan teman-teman, saya hanya menyampaikan yang ringan-ringan 3 hal saja. Pertama berkaitan dengan situasi ekonomi politik nasional dan yang kedua politik global. Yang ketiga menjelang Idul Fitri, Hari Raya dan libur nasional. Tidak mengajari ikan menyelam, pasti tugas-tugas kepolisian yang begitu padat kadang-kadang juga tidak memadai mengatasi semua masalah. Maka saya ingatkan saja, tekankan pada soal-soal yang berkaitan dengan peningkatan upaya preventif dan preemptif yang menjadi tugas-tugas kepolisian. Yang kedua, program-program diarahkan lebih pada pencegahan, satu lagi, dan kedekatan dengan masyarakat. Masalah yang ketiga, sekali lagi bukan maksud menasihati, mengingatkan saja, manusia bisa lengah. Tunjukkan penampilan polisi yang benar-benar humanis yang bisa ditangkap oleh masyarakat. Jadi penampilan yang humanis ini akan banyak menolong keadaan. Itu yang pertama. Jika kita harus tampil yang humanis, maka saya harus ikut menyampaikan bela sungkawa atas kejadian korban petugas kepolisian melaksanakan tugas memberantas judi malah menjadi korban. Ikut bela sungkawa pada korban dan keluarganya. Pasti saya boleh mengimbau agar istri dan anak-anak korban yang bertugas lalu menjadi korban itu mendapat perhatian yang ekstra luar biasa gitu. Tapi untuk kedepannya Pak, sebagai pengantar saya tadi, apa enggak perlu diinvestigasi? Nah, sebelum saya mengatakan bahwa pelaku harus dihukum berat. Di antara pimpinan kepolisian dan TNI harus ada koordinasi agar tidak berkembang ke arah yang personal atau lembaga. Kita berharap ini penanganan bagi pelaku benar-benar transparan, tapi juga menghargai hak-hak asasi dan asas praduga tak bersalah dari yang bersangkutan. Kenapa begitu? Ke dalam saya menyarankan Pak, kepolisian ini harus melakukan investigasi tentang SOP ketika melaksanakan tugas, khususnya melaksanakan tugas memberantas judi yang namanya sabungan ayam. Salah satu yang paling berat dan berisiko di lapangan memberantas judi ada sabungan ayam. Itu bukan hanya di Lampung, di Bali juga penuh risiko kalau menangani sabungan ayam. Ada polisi yang tusuk pakai tajinya ayam, ada itu. Saya ngomong begini maksudnya apa? Polisi pasti yang sudah profesi berusia tua punya SOP Pak. Perlu diinvestigasi, SOP ini sudah dilaksanakan nggak oleh petugas? Bukan maksud memojokkan petugas. SOP ini untuk ke depan, tapi yang kemarin perlu diinvestigasi dulu. SOP sudah dilaksanakan nggak? Misal, beberapa waktu yang lalu pernah ada aparat Koramil terbunuh di lapangan. Itu ternyata operasi intel sebelum turun itu kedodoran Pak. Sama, ini apakah ada operasi intel nggak sebelum petugas-petugas itu turun?
cukup kondusif nggak dengan sekian petugas di lapangan, ada resiko nggak? Karena salah satu fungsi SOP yang saya tahu, mohon koreksi, tugas utama adalah penyelamatan petugas ketika turun di lapangan. Selamatkan petugas. Itu SOP yang saya pahami. Yang kedua, penyediaan personil itu dihitung dengan cermat kalau ada laporan intel. Terus yang ketiga, peralatan, Pak. Apakah 3 hal ini yang utama ini sesuai dengan SOP sudah dikerjakan dengan baik? Sebab kalau SOP tidak dilaksanakan, ini justru bisa jadi pemicu timbulnya kejadian gitu. Sekali lagi, ini untuk ke depan. Sekali lagi, saya ikut bela sungkawa atas korban. Dan kami akan terus berwacana agar pelaku itu diberikan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya. Yang berikutnya, efisiensi anggaran. Saya ikut prihatin, Pak. Tugas-tugas kepolisian ini luar biasa berat. Seiring dengan efisiensi anggaran, menurut catatan yang saya baca ada inflasi, Pak. Kalau 2 hal ini terjadi, pasti berkontribusi pada peningkatan anggaran, Pak. Pasti ini. Lalu tugas-tugas polisi begitu banyak. Boleh nggak yang saya tahu? Program apa saja yang diprioritaskan, yang harus, mau nggak mau, harus dilaksanakan walaupun anggaran dalam kondisi sulit. Dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan. Program apa saja yang oleh Bapak itu mau nggak mau harus dilaksanakan walaupun situasi anggaran seperti ini. Lalu untuk menggulkan tugas itu pasti Bapak punya strategi, punya terobosan. Saya kok ingin tahu untuk disampaikan ke masyarakat bahwa program-program utama dari Bapak itu pasti jalan dengan anggaran yang minim, kualitas yang baik, masyarakat nggak usah takut. Karena tugas Bapak ini sangat penting berkaitan dengan keamanan, Pak, keamanan masyarakat. Jadi masyarakat akan was-was apabila Kabah Harkam program-program utamanya tidak berjalan, karena itu implikasi negatifnya itu akan mengalir secara langsung ke masyarakat. Itu yang kedua, Pak. Kemudian yang ketiga, saya garis bawahi yang ketiga ini menyangkut sinergitas. Di kepolisian itu kan ada reserse, ada lalu lintas, ada humas. Sejauh mana sinergitas yang Bapak lakukan dalam waktu dekat ini dan untuk yang akan datang, sebab apa? Sebab banyak hal yang menyebabkan keamanan bisa terganggu. Dan itu berkait dengan fungsi-fungsi kepolisian lainnya. Misalnya mengenai penegakan hukum, mengenai reserse. Mohon dicatat dengan baik, Pak, tidak maksud memojokkan. Salah satu yang menjadi masalah, misalnya bukan di bidang Bapak, tapi akan berakibat ke bidang Bapak. Misalnya reserse. Pasti Bapak sudah punya data, ketika laporan masyarakat tidak jelas kapan penanganannya, sampai di mana prosesnya, mereka berdemo, mereka berprotes. Ya kalau udah begitu kan Bapak yang dapat limbahnya, Pak. Oleh karena itu sinergitas Bapak dengan bagian reserse ini menjadi penting. Bukan hanya penanganan laporan, Pak. Perkara yang berlarut-larut sampai ada instansi yang lain mengeluh. Apakah tanpa batas dibolehkan polisi menangani satu perkara? Atau KUHAP nanti perlu membatasi penanganan perkara seperti apa? Bahkan ada pemikiran yang belum tentu kami Komisi 3 bisa terima. Jika batas waktu terlalu lama, nggak perlu dibatasi waktunya untuk diambil alih oleh instansi lain misalnya. Untuk menjaga kepentingan masyarakat. Ini kan berarti udah ada fakta lama bahwa di beberapa tempat, mungkin tidak seluruhnya, tapi di banyak tempat,
selain laporan yang berlarut-larut, penanganan perkara juga sering berlarut-larut. Jadi dua hal itu sering menimbulkan kerawanan yang akan memikul bebannya Bapak. Tapi ada yang ketiga karena sudah terlalu banyak, program-program pemerintah yang punya kaitan dengan tugas-tugas Bapak. Program pemerintah yang menimbulkan pro dan kontra, berkaitan dengan demo, berkaitan dengan protes, karena ada pro dan kontra. Ini kan Bapak juga yang akan menanganinya. Perlu sejauh mana, secepat apa sinergitas Bapak dengan pemerintah dalam hal-hal seperti itu, agar keamanan tetap terjaga. Jika ada demo, demonya bisa berlangsung tanpa melanggar hukum, demo boleh dijalankan, tapi penanganannya tetap manusiawi dan tidak menimbulkan masalah. Sekali lagi, program pemerintah, penanganan pemeriksaan perkara, dan penanganan laporan. Ini mohon dapat perhatian dari Bapak. Terima kasih pimpinan. Berikut Pak Hinca. Ya, Pak Hinca sebentar ya Pak ya. Terima kasih. Pimpinan dan sahabat-sahabat semua, Komisi 3 yang saya hormati, Bapak Kabah Harkam dan seluruh jajaran, 24 jajaran utama yang hadir. Saya ingin mendalami dan mencoba merespon apa yang sudah disampaikan dalam rapat kerja kita ini tentang mengawasi pelaksanaan